Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Halo semua, kita muncul lagi di sini di Saya Podcast, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Dan untuk episode hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, dosen baru Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, Mbak Kisti. Hai semuanya. Halo Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Rama. Nah, dosen baru nih, boleh dong memperkenalkan diri? Iya, nah saya kenalin langsung ke Mas Rama atau ke sini? Langsung kenalkan aja. Ya, hai semuanya teman-teman, adik-adik semuanya. Teman-teman aja yang manggilnya ya, kan kita masih kayak seumuran. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Nimade Rai Kistianti, tapi kalian boleh panggilnya Mbak Kisti aja. Nah, saya sekarang di sini sebagai dosen baru dan akan mengajarkan psikologi klinis. Seperti itu sih pendahuluannya. Adapun umur saya 27 tahun, jadi nggak jauh-jauh beda lah sama kalian. Gitu. Nah kan, buat yang belum ngambil klinis atau yang sudah mau nyuci nih, pasti nih kesempatannya nih. Tahu nih salah satu kru nih ada yang minat nih begini. Ya, Mbak Kisti sebagai dosen baru, sebelumnya lulusan dari mana? Lulusannya S1 di UGM, S2 juga di UGM. Oke. Gitu. Bisa nyasarnya ke sini ya? Iya, nyasar. Nah, kebetulan rumah saya di Bogor, Mas Rama. Jadi sebenarnya sih lebih dekat ke sini daripada dulu di UGM. Gitu ya. Asik ya. Nah, terus sejauh ini gimana nih di Universitas Pancasila? Iya, jadi saya baru masuk itu kan per 1 Maret nih ya. Oh, baru? Baru per 1 Maret. Dan cocok dengan topik hari ini. Nah, saya juga masih dalam proses beradaptasi, kayak gitu. Saya masih beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Mungkin nanti juga akan bertemu sama mahasiswa-mahasiswa baru. Tapi so far perjalanannya menyenangkan ya, Mas. Jadi di sini ternyata orang-orangnya sangat ramah, jadi kepada orang baru langsung pada hai Mbak Kisti. Jadi di sini juga proses adaptasinya cukup menyenangkan. Asik ya, atmosfer psikologinya ya, langsung terima banget ya. Nah, terus kalau proses adaptasi baru dan segala macam, kira-kira nanti pada untuk mengajar sendiri di sini, kira-kira proses adaptasinya bagaimana? Nah, ini sekarang saya baru masuk, lalu nanti prosesnya tuh lebih ke sit-in dulu. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang mengambil matkul psikologi klinis, kemarin beberapa kali, 2 kali udah sempat sama Mbak Eva diperkenalkan ada Mbak Kisti gitu. Terus saya halo semuanya salam kenal gitu. Nah, lebih ke sit-in dulu. Jadi itu setiap hari Senin saya ikut kelasnya Mbak Eva setiap jam 11. Untuk lebih dari itu mungkin sekarang saya akan mencoba membantu penelitian. Lalu nanti ada juga yang untuk pengabdian masyarakat seperti itu. Tapi untuk full ngajar kemungkinan besar mulai semester depan. Untuk saat ini masih sit-in dengan Mbak Eva. Nah, selama sit-in sendiri gimana rasanya? Nah, mahasiswa tuh menyenangkan sih. Kemarin tuh berapa kali, kalau misalnya mereka ditanya, mereka cukup aktif. Jadi kan ada tipe-tipe mahasiswa yang diem terus kayak gitu. Nah, saya ngerasa pas kemarin Mbak Eva lagi ngajar, itu ada feedback banget dari mahasiswa. Jadi bukan yang tipe hilang gitu loh, Mas. Kan sekarang dengan online, emang enak bisa dari mana-mana aja nih ngajar, terus belajar. Tapi di satu sisi ada juga jadinya resiko anak-anak ini beneran ngedengerin atau enggak. Kadang-kadang ditanya, loh kok nggak ada yang jawab sama sekali, ini ada penghuninya atau enggak, kan kita juga bingung ya. Tapi kemarin sepanjang saya ikut sit-in, setiap Mbak Eva nanya itu selalu ada feedback. Meskipun misalnya ada yang masih kurang tepat, tapi kan dengan mereka berani dan mereka aktif, berarti tuh mereka aktif mengikuti walaupun online, kayak gitu. Kita nggak ngomong sendiri ya? Iya, nggak ngomong sendiri, kasihan juga kan. Makanya tuh yang di kelas saya tuh, siapa tuh yang gitu tuh? Kelas Mas Rama, ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu kan juga udah proses adaptasi juga mahasiswa selama PJ. Nah, selama pandemi ini kan makanya kita juga berubah nih, kan cara belajarnya jadi online. Adaptasi itu sendiri tuh gimana sih kesulitannya sih? Nah, memang ini kita nggak kerasa ya Mas Rama ya, pandemi itu udah 1 tahun ya, udah 1 tahun. Nggak bisa dipungkiri waktu awal banget pasti kaget gak sih Mas Rama? Iya, banget. Kita yang masih biasanya belajar cukup konvensional, face to face di kelas, tiba-tiba semuanya seminar jadi online. Yang tadinya mungkin belum kenal sama Zoom, tiba-tiba harus kenalan sama kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain, kita juga emang harus agile kan ya Mas ya, kita ngikutin oh ini pandemi, kita nggak bisa face to face, tapi kita terus berjalan dong, harus tetap ya. Nah, makanya akhirnya belajar sedikit demi sedikit, dan nggak nyangka sekarang justru itu udah jadi keseharian. Yang namanya online, segala macam, itu udah jadi keseharian yang udah jadi biasa aja sekarang. Kayak gitu. Jadi sih prosesnya walaupun adaptasi apapun, walaupun
awalnya pasti ada proses kayak penyesuaian, tapi kalau kita memang eager to learn-nya tinggi, itu pasti nanti lama-lama juga akan terbiasa. Kalau secara keseluruhan sendiri tuh adaptasi tuh mesti bagaimana ya Mbak? Kira-kira gimana prosesnya gitu tiap orang ya. Nah, memang kalau misalnya kita adaptasi, kita pertama-tama harus mengenal dulu kita tuh akan masuk ke lingkungan baru yang seperti apa sih. Itu nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa, kita mau beradaptasi sama sesuatu, tapi kita tidak mencoba untuk belajar dulu. Kita mau masuk kemana sih gitu. Kayak sekarang lagi misalnya di pandemi, kita harus belajar dulu nih, pandemi emangnya tidak memperbolehkan kita untuk seperti apa aja. Nggak boleh tatap muka loh, nggak boleh deket-deketan loh. Kalau kita udah tahu hal itu, kita kan jadi tahu kita harus kayak gimana untuk mengatasi hal itu. Oh, kita belajar tetap bisa kok, gimana caranya online. Kita sosialisasi tetap bisa kok, gimana. Ya udah misal arisan biasanya ketemu sama teman-teman rame-rame, ya sekarang lewat Zoom, kocoknya lewat ada aplikasi online kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya gimana cara untuk adaptasi, pertama kita harus kenalan dulu. Kenalan dulu, kita tuh mau masuk ke lingkungan yang kayak gimana. Nanti baru kita dari situ step-stepnya kita harus gimana untuk beradaptasi dengan lingkungan itu. Gitu ya, apalagi lagi pandemi ini ya. Nah, buat kita pengajar tentu saja adaptasinya dengan proses pembelajarannya ya, metode macam-macam, nggak boleh ketemu, dan akhirnya sekarang kita masuk ke berbagai macam pilihan, mulai dari Google Classroom, Zoom, ya mungkin nanti udah ketemu lagi mungkin model yang lain, ya kan? Nah, kalau tantangannya kira-kira nanti selama itu gimana tuh Mbak? Tantangannya untuk menghadapi selama proses ya. Untuk awal pasti dengan perubahan itu cukup kaget ya. Apalagi awal-awal tuh pasti ada yang, Mbak kita nggak biasa untuk terus-terusan lihat ke layar nih, ada juga capeknya. Atau Mbak koneksi saya lemot nih, ini gimana? Nah, terus ada juga yang Mbak jenuh loh ternyata kuliah online terus. Nah itu memang beberapa hal yang jadi tantangan ya jadinya. Kalau masalah koneksi untuk awal-awal mungkin masih bisa dimaklumi ya. Oh ya udah koneksi. Kan akhirnya koneksi ada yang pada lemot-lemot nih atau apa. Mungkin nggak semuanya jadinya langsung via Zoom. Ada juga perkuliahan yang pakai Google Classroom, materi dimasukkan ke sana. Jadi bisa dikombinasikan lah gitu. Kalau masalah tadi yang jenuh, itu juga bisa dengan, jadi sekarang walaupun online semuanya, tapi kan metodenya bisa macam-macam ya. Nggak cuman hanya memperlihatkan materi, terus nanti kuliah. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang membuat banyak banget kita bisa berinteraksi. Contohnya kalau misalnya di Google ada Jamboard, jadi kita bisa saling berkolaborasi. Atau misalnya nanya pakai kuis-kuisan dulu lah, pakai Google Form, jadi kan ada feedbacknya kayak gitu. Jadi bisa macam-macam supaya anak-anak nggak bosan kalau memang untuk kebosanan. Gitu. Nah kan opsinya ada banyak banget kan? Ada banyak banget. Nah kita akan coba telusurin lebih jauh nih setelah ini tapi sebelumnya kita coba dengerin dulu dari sponsor kita untuk kali ini. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya.
Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika S Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional. Halo, kita balik lagi di sesi kedua untuk topik kita kali ini yaitu adaptasi. Tadi di sesi 1 lupa memperkenalkan topiknya ya. Tapi mudah-mudahan kalau kita dengerin mah bisa ngikutin. Nah, tadi kan kita udah dengar cerita-cerita proses adaptasi secara umum gimana. Ya karena kita dosen, tentu saja proses adaptasinya pada saat pengajaran ya. Nah, itu kan juga kami juga dosen beradaptasi banget nih untuk itu. Harus online. Materi biasanya ngajarin juga pakai PowerPoint, gimana kira share, terus absensi itu yang luar biasa tuh satu-satu ya cek online. Yang cukup luar biasa yaitu mereksa tugas dan ujian. Nah itu kan PR banget tuh satu-satu gitu kan, benar-benar online, terus nilai udah masukin ya, jadi kurang lebih banyak. Nah yang uniknya sama adaptasi masalahnya dosen sama mahasiswa juga gimana ya, bareng-bareng lah adaptasinya. Kayak misalnya buat yang udah pernah ikut kelas saya selama 1 semester kemarin, saya modelnya mungkin cukup tanda kutip mungkin kuno ya atau dinosaurus ya, karena saya biasa tuh meninggalkan materi di Google Classroom. Jadi bukan cuma PowerPoint tapi penjelasannya langsung panjang banget. Jadi ngetes beneran dibaca nggak nih materinya nih kan. Tapi ada juga untuk yang pakai Zoom. Tapi saya mencoba mentolerir ataupun juga mempertimbangkan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kesulitan kuota, kan nggak semua. Misalnya kan punya ini ya langganan. Jadi kan kalau Zoom pasti habis banyak. Saya tahu setengah jam tuh 100 mega kalau nggak salah. Oh iya. Kan cukup lumayan tuh. Makanya jadi kayak udah saya tidak mewajibkan untuk Zoom. Tapi ternyata ada beberapa yang menginginkan, Mas udah Mas Zoom aja gitu. Waduh. Nah, tapi ada juga Mas banyakan Zoom bosan. Tapi ada juga yang satu fakta yang cukup unik ini menyenangkan. Mereka bilang katanya gimana selama pandemi? Bosan Mas. Karena bosan jadi ikut kuliah. Jadi mereka rajin kuliah karena bosan. Nyari kesibukannya dengan kuliah, malah seneng berarti. Jadi kayak ini sebagai dosen juga jadi harus harus dibantu dengan kayak gini nih cara kuliah yang jadi kalian tidak membuang-buang waktu, jadi fun. Nah, itu untuk pendidikan sendiri, makanya tantangannya tadi udah itu. Untuk kedepannya gimana nih proses adaptasi pendidikan? Nah, emang gini nih, yang paling sering jadi challenge adalah dengan ini masa pandemik online, mereka jadi kesulitan mengatur waktu nggak sih Mas? Iya kan? Nah nggak bisa dipungkiri di rumah terus, jadinya kita harus lebih banyak gimana caranya kita bisa memotivasi diri sendiri supaya kita bisa menyelesaikan sesuatu tepat waktu gitu. Nah untuk teman-teman sekalian semua, emang yang harus mulai dibiasakan adalah kalau walaupun kalian sekarang masa pandemik di rumah terus, kalian harus punya jadwal-jadwal tertentu yang kalian sudah set untuk kalian membuat tugas. Nah, kalian harus udah jelas nih jadwalnya, misalnya hari Senin sampai Jumat itu kayak gimana, tugasnya ada apa aja. Jangan jadikan masa pandemik ini justru kalian jadinya nanti masih ada malam, nanti masih bisa nanti. Nah, sangat banyak kejadian soalnya mereka menunda seperti itu, nanti saat waktunya pengumpulan tugas semuanya jadi numpuk kayak gitu. Nah, satu lagi yang ini banget, yang syarat banget di masa adaptasi, mereka ini kan di rumah ya. Ini walaupun kalian sekarang udah lama, lumayan lama ya, tapi masih banyak juga ditemuin nih Mas. Jadi karena via Zoom, mereka tidak siap untuk belajar saat waktunya belajar. Jadi contohnya kelasnya jam 9 nih. Nah ini pasti masih banyak yang kayak gini Mas. Baru bangun, bener. Baru bangun. Siapa itu ngaku? Ini pasti banyak karena banyak banget yang kayak gitu. Nah, kita harus tahu juga saat diri kita memang udah mindsetnya bersiap-siap untuk belajar, misalnya udah mandi, udah siap nih di meja dengan buku, laptop,
itu kan mindset kita pasti lebih ready untuk belajar. Nah, beda dengan yang mereka nggak siap-siap nih, baru bangun tidur masih pakai piyama, itu aduh feel-nya juga masih yang iya kayak gitu. Nah, untuk beradaptasi kalian juga memang harus memindsetkan diri kalian kalau memang waktunya untuk belajar, kalian siap untuk belajar. Jangan sampai kalian udah waktunya kuliah tapi masih kayak di kasur atau misalnya materi juga belum tahu ini tentang apa, itu sayang banget. Udah bela-belain bangun pagi, kuota udah keluar. Tiba-tiba nggak ada yang masuk kan, sayang gitu. Banget, nah, terus satu lagi, apalagi nanti kalau misalnya kuliahnya mewajibkan misalnya untuk buka kamera, ini salah satu adaptasi juga kalian harus punya space tertentu yang memang kalian kondisikan untuk kalian kuliah. Kalau contohnya kalian ada di suatu ruangan yang penuh banget distraksi, lagi kuliah tiba-tiba ada musik SpongeBob gitu, nah kan itu gimana mau konsentrasi gitu. Jadi kalau bisa kalian memang punya set tertentu yang oke, ini saya kondisikan untuk belajar, jadinya memang udah siap gitulah Mas. Gitu, ya itu kan beberapanya sih. Kalau video juga kan yang penting rapi atasnya doang. Benar. Sebenarnya sih bisa kayak gitu. Yang penting atasnya udah ready, udah rapi, udah cakep ya. Ke bawahnya sih ya beda lagi. Tapi ada juga satu kemungkinan tuh meskipun kayak gitu, jadi kalau ada dosen ngajar tapi video nggak nyala tuh bisa jadi dosennya juga masih pakai piyama. Bukan bisa masih jadi. Kan dosen juga masih ngurus gitu kan, bangun pagi, ngurus rumah, nyuci, ngepel, segala macam kan, ngurus anak mungkin beberapa yang punya anak. Jadi atasnya juga sama-sama berarti ya. Sama-sama. Jadi sama-sama proses adaptasinya di sini ya. Betul. Tujuan belah pihak tuh sama-sama. Tujuan utamanya pokoknya tentang gimana ilmu itu pokoknya tersampaikan, ya kan? Ilmu tersampaikan. Medianya sih sebenarnya banyak. Nah, salah satunya makanya kita bisa mulai dengan podcast ini juga kan, kita sharing, kita segala macam, kalian juga bisa dengar, ya. Nah, jadi untuk kedepannya itu tadi beberapa masukan-masukan, tips-tips untuk adaptasi lagi. Nah, kira-kira kalau misalnya Mbak Kristi sendiri, bayangan kalau untuk mengajar nanti metodenya kira-kira seperti apa? Metodenya. Nah, kalau misalnya nanti saya udah mengajar, belum tahu juga nih ya Mas, ya udah online atau udah offline. Iya, tapi bismillah kalau, ya. Bismillah offline gitu ya. Tapi kalau misalnya masih online, saya paham betapa membosankannya gitu ya. Duduk di depan laptop kayak terus memandang, kadang-kadang tuh mata udah merah kayak aduh gitu. Tapi untuk meminimalisir bosan, misalnya memang pingin diselipkan lebih banyak yang interaktif, yang anak-anak bisa sambil lah ngebantu misalnya, ayo misalnya Jamboard tadi, ayo ibu buat Jamboard misalnya untuk materi tertentu, ayo kita sama-sama ngelengkapin. Jadi di situ anak-anak juga aktif kayak gitu. Jadi tidak hanya satu arah dosen yang menyampaikan gitu. Pinginnya sih dengan metode-metode yang lebih kolaboratif kayak gitu, anak-anak beneran bangun gitu, kayak oke, aku di kelas nih Bu gitu, aktif gitu. Pinginnya sih seperti itu supaya lebih menarik lah untuk anak-anak di rumah. Siap ditiru, jadi nanti kalau misalnya gitu saya juga enggak modelnya ya enggak gitu-gitu aja. Thank you banget nih Mbak Kristi nih masuknya. Nanti lagi ya kita bahas topik-topik lain lagi, masih banyak banget topik yang bisa kita bahas. Siap. Oke, Sahabat Podcast, untuk episode kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa nanti untuk subscribe sehingga nanti bisa dapat informasi kalau misalnya sudah ada episode baru. Oke, siap. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Kristi waktunya. Sampai jumpa lagi yang lainnya. Dadah.